Selamat pagi, salam mendoan. Menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto. Selasa, 11 Agustus 2026 bersama saya, Romo Dominikus Setio Haryadi. Sobat mendoan yang terkasih, pada hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Matius bab 18 ayat 1 sampai dengan 5, ayat 10 dan dilanjutkan ayat 12 sampai dengan 14. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid dan bertanya kepada Yesus, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh, jika kalian tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kalian tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak kecil seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang pun dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, malaikat-malaikat mereka di surga selalu memandang wajah Bapa-Ku yang di surga. Lalu Yesus bersabda lagi, "Bagaimana pendapatmu? Jika seseorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan, lalu pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sungguh, jika ia berhasil menemukannya, lebih besarlah kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian pula Bapamu yang di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sobat mendoan yang terkasih, baru saja kita mendengarkan kisah bagaimana Yesus yang mengajarkan hakikat kebesaran, suatu kebesaran dalam kerajaan surga yang dapat dilihat, dapat dirasakan, dapat ditemukan melalui kerendahan hati seorang anak kecil. Kita tahu anak kecil itu memiliki sifat yang tulus, jujur, polos, dan apa adanya. Dan ini menjadi undangan bagi kita. Kita diajak untuk menjadi sama seperti anak kecil yang selalu bergantung penuh kepada yang lebih besar. Dan kita diajak untuk bergantung penuh seutuhnya kepada Allah, bukan pada kesombongan diri kita. Kerendahan hati adalah ukuran kebesaran yang utama dalam kerajaan surga. Sabda Tuhan hari ini mengajak kita untuk menjadi rendah hati seperti anak kecil dan senantiasa percaya pada kasih Bapa yang mencari domba yang hilang. Yesus menegaskan bahwa kebesaran dalam kerajaan surga itu diukur dari ketulusan dan kedalaman hati kita, dari bentuk kepolosan diri kita, bentuk ketergantungan kita, kepasrahan diri kita, penyerahan diri kita seutuhnya hanya kepada Allah sendiri. Maka pertanyaan yang bisa kita renungkan untuk hidup kita adalah, bagaimana saya selama ini untuk mewujudkan bentuk ketergantungan diri saya, kepasrahan diri, penyerahan diri saya seutuhnya hanya kepada Allah sendiri. Marilah berdoa. Allah Bapa penuh cinta, kami mohon kuatkanlah kami dalam setiap langkah hidup kami yang kadangkala terasa amat sangat berat.
Mampukan hati kami untuk berani berserah diri seutuhnya hanya kepadamu, menjadi orang-orang yang rendah hati dan bergantung sepenuhnya pada rencana dan kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua, keluarga kita, dan perjalanan hidup kita hari ini senantiasa dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Salam mendoan.